Halo Sobat Trader, jumpa lagi dengan saya Ustadz Forex. Pada kesempatan ini kita sama-sama ingin memprediksi pergerakan market antara tanggal 1 sampai dengan 5 Juni 2020. Nah, apakah di minggu besok atau mulai besok market itu akan bullish atau bearish? Sama-sama kita prediksi. Intinya, metode yang saya gunakan untuk memprediksi pergerakan market itu adalah metode yang sudah saya lakukan pengujian. Pengujian dengan tingkat akurasi lebih dari 50%. Nah, apa metode yang saya gunakan untuk memperkirakan pergerakan market besok? Yang pertama, saya menggunakan metode menggambar Fibonacci channel. Yang kedua, saya juga akan mempertimbangkan Fibonacci retracement. Kemudian yang ketiga adalah dengan stokastik. Nah, itu tiga metode ini. Tiga metode ini yang akan kita gunakan untuk pengambilan keputusan di tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Juni. Apakah tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Juni itu kuat buy atau kuat sell? Intinya seperti itu. Nah, yuk kita ke MetaTrader MT4. Nah, ini sudah saya gambar. Saya sudah gambarkan Fibonacci channel. Nah, di sini metode pengambilannya kita memakai garis Fibonacci channel pergerakan satu minggu yang lalu. Artinya satu minggu yang lalu itu adalah tanggal 25 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Nah, ini mulainya tanggal 25, kita ambil titik low-nya tanggal 25. Kemudian kita ambil low-nya di tanggal 27. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat sini sudah pas, ini sudah pas. Ini kira-kira sudah pas di sini dan ini sudah pas di titik ini. Kalau dari Fibonacci yang biasa kita lakukan, yang biasa saya lakukan, sepanjang garis merah di bawah ini belum di break, artinya belum tembus ke bawah, market di tanggal 25 sampai dengan 29 Mei untuk pound sterling itu masih kecenderungannya adalah bullish, melanjutkan tren di minggu yang lalu. Nah, kalau kita lihat seperti itu. Pertanyaannya, di mana kita mulai melakukan pengambilan posisi? Dalam kita trading, kita itu harus mencari posisi yang paling aman. Jadi ibaratnya kalau kondisi sekarang ini, pada saat market tutup hari Jumat, kita lihat itu market itu bisa dibilang itu masih di atas, mendekati pertengahan. Artinya ada kemungkinan kalau dalam kondisi seperti ini, sebelum market melanjutkan trennya, itu akan melakukan koreksi atau tes level bawah. Kemungkinan besar tes level bawah itu di mana? Itu yang pertama itu di garis putih yang di bawah ini atau merah di bawah ini. Sepanjang-panjangnya market sterling untuk minggu besok melakukan tes koreksi, akan melakukan tes koreksi di garis merah ini. Makanya dari gambar Fibonacci ini yang terbaik untuk market tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020 adalah kita melakukan posisi buy. Artinya kalau buy itu kita lebih panjang, kalau saya lihat seperti ini, sell lebih pendek. Kenapa masih ada sell? Karena masih ada kesempatan ini akan melakukan koreksi. Kalau kita lihat dari Fibo channel, biasanya kalau dalam kondisi seperti ini, market itu akan melakukan testing sampai dengan garis merah ini. Jadi kalau market testing sampai dengan garis merah ini, itu tingkat resikonya adalah 54 pips. Artinya dengan kekuatan modal kita 10 dolar, seperti yang saya lakukan, kita buy 0,01 tanpa melakukan martingale atau averaging, itu masih aman. Batasan resikonya ini adalah garis ini. Areal ini adalah areal stop. Nah, targetnya nantinya akan menyentuh garis 261,8.
Bisa jadi garis 261,8 di sini atau mungkin jauh ke sana. Kita lihat besok pergerakannya. Tapi yang jelas untuk market pound sterling untuk minggu depan itu masih bullish. Nah, untuk kita memulai mengambil posisi, kalau misalkan kita pakai Fibo Channel, itu agak sulit memang. Karena kenapa saya bilang agak sulit? Karena memang kalau kita bicara garis merah ini kan miring. Artinya di malam ini saya tidak bisa menentukan kira-kira saya harus buy di mana. Makanya kita butuh bantuan yang kedua, itu adalah garis, namanya adalah garis Fibonacci retracement. Garis Fibonacci retracement cenderung lurus, tidak miring. Nah, sama metodenya dengan Fibo Channel. Kita pertama-tama identifikasi low di minggu yang lalu sampai dengan high di minggu yang lalu. Nah, di mana titik paling tepat untuk melakukan buy? Di mana posisi kita yang terbaik untuk buy? Mengingat menurut prediksi dari Fibonacci Channel, market akan melanjutkan tren bullish. Ada dua skenario dan sobat trader boleh memilih skenario 1 atau skenario 2 untuk melakukan posisi buy. Skenario 1 itu sobat trader bisa langsung mengambil posisi di 38,2. Ini adalah skenario 1. Atau kalau di sini terlihat itu adalah di harga 1.23057. Itu skenario 1. Atau sobat trader bisa memilih skenario kedua. Itu di 1.22507. Pertanyaannya, di mana kita stop loss? Nah, kalau sobat trader itu memilih metode yang seperti sudah saya contohkan, bahwasannya cut loss saya itu adalah sejumlah deposit saya. Keberanian saya untuk meresikokan di forex market itu adalah $10. Artinya, saya akan memilih untuk yang teraman itu adalah di 38,2. Kalau kita lihat di 38,2, kemungkinan besar masih aman karena untuk $10 itu akan margin call di posisi areal ini. Saya lihat masih aman. Atau sobat trader boleh pilih skenario kedua. Skenario kedua itu adalah yang the best-nya. The best-nya itu namanya adalah posisi golden ratio untuk Fibonacci retracement, yaitu di 61,8. Kalau sobat trader ngambil posisi di 61,8, itu otomatis panjang resiko itu lebih ke bawah lagi. Artinya posisi 61,8 untuk melakukan buy atau masuk ke skenario 2 itu otomatis lebih aman. Tapi kita memiliki resiko. Resikonya apa? Pada saat market ternyata tidak melakukan testing 38,2, otomatis akan ketinggalan kereta. Artinya tidak ikut pemberangkatan atau tidak ikut buy di minggu ini. Tapi mungkin kita cari kesempatan di minggu yang akan datang. Silahkan sobat trader pilih di antara beberapa skenario ini. Tapi memang untuk minggu besok, begitu open, taruhlah misalkan open di sini, itu jangan langsung ngambil posisi buy. Kenapa? Karena kecenderungannya market itu sebelum melanjutkan tren itu kecenderungannya melakukan koreksi. Dan koreksinya itu biasanya itu di level 38,2 sampai dengan 61,8. Silahkan sobat trader pilih mana yang terbaik menurut sobat trader masing-masing. Saran saya hanya satu. Resikokan apa yang kita sanggup dan jangan resikokan seluruh modal kita. Artinya apa? Besok, mulai Senin, begitu market open, masing-masing sobat trader harus merencanakan risiko. Besok harus rencanakan risiko. Silahkan, mau resiko $10, mau resiko $20, mau resiko $30, silahkan. Kalau saya cenderung menyarankan, kalau mau ikut saya $10, silahkan, monggo. Kita masuk di areal ini kita buy mulai dari 38,2 skenario 1 atau skenario 2.
Kalau misalkan sobat trader berani meresikokan 20 dolar, kalikan 2 dari lot saya akan memulai di 0,01. Sobat trader kalau masukkan 20 dolar, mulailah di 0,02. Atau mungkin kalau misalkan 100 dolar, masukkan langsung di 0,1. Itu otomatis lebih aman. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mungkin sobat trader bingung dengan target profit. Di mana target saya? Melihat kondisi market seperti ini, kecenderungannya akan terus melanjutkan tren. Sobat trader itu memiliki potensi atau memiliki kemungkinan atau probabilitas itu bisa ngejar sampai sejauh-jauhnya adalah puncak tanggal 29 April. Kurang lebih kalau kita ngambilnya dari posisi 38,2 bisa sekitar 300 pip. Tapi apakah seperti itu overestimate? Ya silahkan kalau memang berani. Tapi pada prinsipnya, kalau kita punya resiko 10, minimal kemenangan dan resiko itu adalah 1:1. Artinya pada saat kita resiko 10 dolar, kita harus berani mengambil profit minimal 10 dolar. Artinya itu win dan rate itu adalah 1:1. 1:2 otomatis lebih bagus, 1:3 otomatis lebih bagus, mengingat kondisinya seperti ini. Kemudian, cara kita mengetahui kira-kira ini market akan terus atau mungkin akan berbalik apa? Kalau saya yang jadi patokan adalah garis Fibonacci channel. Sepanjang garis merah yang bawah ini tidak di break, artinya tidak disentuh area yang di sini, saya kira pound sterling akan terus melanjutkan trennya untuk bullish. Intinya seperti itu. Ayo sobat trader, intinya berani ambil resiko. Kalau memang sependapat dengan saya bahwasanya market pound sterling akan terus melanjutkan tren, ayo kita buy. Tapi ingat, buy di posisi yang terbaik. 61,8 skenario 1, skenario 2, atau di skenario 1 silahkan terjemahkan ini masing-masing sesuai dengan ilmunya masing-masing. Nah, ini hanya sekedar ide. Artinya seperti di video-video saya sebelumnya, bahwasannya metode apapun itu asal memiliki probabilitas profit di atas 50%, ayo digunakan. Dan sudah dites otomatis. Tapi kalau belum dites, ya jangan digunakan. Artinya, apa yang saya sampaikan ini, itu sudah saya tes berulang kali. Bahwasannya, memang metode ini yang terbaik. Tapi bukan berarti 100% benar. Makanya, saya selalu menyarankan, resiko itu harusnya sudah disetting di malam ini atau hari Senin. Berapa pip, berapa dolar kita siap nanggung resiko apabila ternyata market tidak seperti yang kita perkirakan. Nah, hampir saja lupa sobat trader. Tadi kita sudah menggunakan Fibo channel, sudah menggunakan Fibonacci retracement. Ini yang lupa, namanya adalah stokastik. Jadi ini saya bukakan stokastik sekarang. Ini stokastik untuk time frame 1 jam. Itu terlihat bahwasanya memang belum terjadi istilahnya itu overbought. Artinya stokastiknya masih di tengah untuk H1, time frame 1 jam, belum di puncak di sini. Kemudian kita lihat untuk time frame panjang juga H4. H4 juga terlihat bahwasannya stokastiknya masih di tengah-tengah, artinya masih ada potensi dia melanjutkan kenaikannya. Demikian juga daily belum menunjukkan overbought. Jadi kalau overbought itu di areal ini itu belum menunjukkan. Apalagi weekly malah sudah melihat bahwasannya ini adalah market pound sterling ini sudah menunjukkan akan bergerak menuju ke atas, sudah mendekati area oversold. Nah, itu 3 metode yang sering saya gunakan untuk memprediksi pergerakan market ini mau kemana. Artinya metode ini sekali lagi sudah saya lakukan pengujian, ini adalah memiliki probabilitas di atas 50%.
Dan cara seperti ini bisa diterapkan di pair-pair yang lain, misalkan pair euro atau mungkin pair gold, GBP, JPY, atau apapun itu, mungkin USD JPY juga boleh. Artinya metode yang saya gunakan ini sudah dilakukan pengujian, cocok untuk semua pair atau semua pasangan mata uang atau mungkin gold atau mungkin komoditas. Sudah saya lakukan pengujian di akun-akun demo, memiliki probabilitas di atas 50%. Cara ini boleh dipraktekkan untuk market yang lain. Intinya video ini saya buat untuk kita sama-sama menjadi trader yang lebih baik. Artinya profit kita itu dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari itu konsisten dan tetap selalu profit. Sekian dari saya, salam sukses, salam profit, selamat malam, sampai jumpa.